Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa udul sayyidil syamdil qudil jilani qaddasallahu sirrahu dzumaqtan ila musannifi hadzal kitab sahibi mursyidil amin wa ila Syekhina Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa musyafiqihi nafa'anallahu bihim fi ulumihim bidaranya amin wa ila biwami wa zawjati wa jami'a ulati ja'alahumullahu minas syalihin wa ila jami'at tulabi hadihil majlis sya'lillahi lahum wa lana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin untuk melanjutkan yang kemarin. Apa sudah kelihatan? Sudah tadi. Terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjelaskan mengenai mustahik zakat. Kurang sedikit. Wasabi'u adapun yang nomor 7 itu al-ghazatu prajurit. Prajurit perang. Angkatan perang. Wahum adapun al-ghazat itu alladzina orang banyak. Laisa yang tidak ada itu lahum untuk alladzina apa marsumun catatan widiwanil murtazakoti di dalam daftar orang yang diberi rizki. Jadi ini angkatan perang ibaratnya seperti perang veteran, seperti veteran, orang-orang yang tidak digaji oleh negara. Seperti pada pahlawan perang kemerdekaan itu kan banyak yang bukan angkatan, tapi dari sipil, tetapi yang dia mengikuti perang. Nah, orang seperti ini tidak ada catatan di lembaran negara, bukan ASN. Nah, ini bisa diberi zakat. Fayu syarrafu maka diberikan ilaihim kepada gozat. Apa sahmuhum bagiannya gozat. Wa ingkanu dan walaupun ada siapa gozat itu agniya kaya, orang yang kaya-kaya. Itu enggak usah dilihat apakah dia kaya apa enggak. Jadi kaya atau tidak itu tetap berhak untuk diberi bagian zakat. Wasaminu adapun yang nomor 8 itu Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan jauh. Bahwa adapun Ibnu Sabil itu al-musafiru, orang musafir. Alladzi yang laisa yang tidak ada itu mahu bersama dengan alladzi apa malun harta hadirun yang cash. Yang berikutnya adalah Ibnu Sabil, orang menyebut sebagai anak jalanan. Bukan anak jalan tapi anak jalan. Anak jalan itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir, dia kehabisan bekal. Kalau misalnya mau ke Banyuwangi sampai di Surabaya bekalnya sudah habis. Zaman dulu bisa kebayang memang terjadi seperti itu, tapi kalau sekarang minta tolong itu saya kira juga banyak. Itu bisa dimintai tolong untuk memberikan suatu tumpangan perjalanan melalui bis antar kota antar provinsi
diberi izin dari ruas mana sampai Suaranya hilang ya Pak ya? halo, apa suaranya hilang kok? Sudah Pak. Yang lain, suara saya terdengar apa enggak? Jelas Ustaz. Terdengar Pak, terdengar. Bentar. Ilama ribihi lisafarin untuk bepergian. Adapun ini itu indah karena ketika ada apa safar bepergian itu mubahkan pergi yang diperkenankan. Jadi misalkan perginya itu pergi yang wajar, bukan pergi untuk melakukan kemaksiatan. Mengapa ke Jakarta? Karena di sana sedang ada undian berhadiah, ya tapi ya pakai bayar. Kelihatannya peluangnya kok gede. Mengapa kok pergi? Karena di sana ada barang beracun tanda petik yang murah, ada barang baik, ada ganja yang baru diturunkan dari lahannya, misalnya begitu. Nggak boleh. Jadi bepergiannya merupakan bepergian yang wajar, yang diperbolehkan oleh agama. Wa yu'tamadu dan dipegang atau wa ya'tamidu dan berpegangan siapa muzaki atau amil zakat itu pegangannya apa? Ala qawlihi atas ucapan dari mustahqiq. Jadi yang dipakai untuk pegangan itu apa harus berupa data-data nama orang dari berbagai daerah yang berhak untuk diberi zakat? Enggak perlu sampai sedetail itu. Asalkan orang itu tidak wal fakri di dalam mengaku fakir. Asalkan orang itu sudah mengaku fakir dan memang tampak ada tanda-tanda tidak menipu. Memang orangnya kelihatan fakir. Juga juga enggak tidak perlu sampai didetailkan sekali. Coba KTP-nya mana, RT berapa, RW berapa, ditelepon kepada lurahnya, bahwa benar orang ini merupakan orang fakir, enggak. Misalkan dia itu mengaku dirinya fakir, wal maskanati dan miskin, wasafari kalau pergi ya mengaku dirinya itu sedang bepergian. Itu sudah bisa dipercaya. Wal ghazwi dan berperang. Wa yustaraddu dan ditolak. Apa minal ghazi dari angkatan perang, dari orang yang berperang. Al-musafiri dan musafir idza lam yafi ketika tidak bisa memenuhi siapa ghazi dan musafir bima dengan sesuatu wa'ada yang telah berjanji siapa ghazi dan musafir. Kalau khusus untuk dua jenis ini, yaitu orang yang mengaku berperang dan orang yang mengaku musafir, kalau dia ternyata di kemudian hari terbukti bukan merupakan orang yang berhak menerima karena menipu belaka, maka boleh didel, boleh ditolak. Pengakuannya itu boleh ditolak, tidak di ACC. Wama dan sesuatu adapun sesuatu yang waro'ahu minal sunabi yang di luar mahu akan ghazi atau musafir minal sunabi dari asnaf itulah buta
boleh tidak biha di dalam asnad minal bayyinati apa minal bayyinati dari bukti, wallahu alam. Ternyata demikian juga yang lain. Kalau misalnya di kemudian hari ditemukan bahwa orang yang diberi itu ternyata menipu, itu boleh diambil. Jadi pada asnaf-asnaf yang lain ini juga diperlakukan hal yang sama. Faslun, ada pun suatu pasal. Fi shadaqati tatawu'i di dalam sedekah sunnah. Di dalam sedekah sunnah. Bentar, minta izin, bentar. Saya lanjutkan. Fi shadaqati tatawu'i di dalam sedekah tatawu atau sedekah sunnah. Qala telah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itaku takutlah olehmu semua nar akan api neraka. Walau besik kita meratin, walaupun dengan sepotong, ya sesisi dari kurma, sebelah dari kurma. Fa'ilam tajidu, maka jika tidak menemukan siapa kalian semua, fabi kalimatin, maka dengan ucapan thayyibatin yang baik atau yang bagus. Takutlah kamu terhadap api neraka, walaupun caranya menolak terhadap api neraka itu dengan sikit tamri. Sebutir kurma saja nggak sampai, separuh. Ya mungkin kita makan kurma, giliran kurma itu tinggal satu saja nggak utuh. Ternyata ada seorang anak yang kepengen terhadap kurma yang kita makan. Maka itu kita berikan kepada anak yang kepengen sekali tadi. Nah, ini gambaran bisik kita meratin. Berikan saja, jangan kok kadang-kadang kita merasa malu untuk memberikan sesuatu yang menurut kita nggak terlalu berarti. Ada orang yang kesulitan masalah makanan pokok, beras misalnya. Tapi beras punya yang nggak kalah lagi pentingnya itu adalah lauk pauk atau sayur mayur. Nah, untuk sayur itu kadang-kadang suatu keluarga itu memiliki sayur yang sebenarnya tidak busuk, tetapi karena sudah kemarin dan karena ya dipanasi terus sebenarnya nggak apa-apa. Dia merasa malu memberikan kepada tetangganya, padahal tetangganya itu sangat membutuhkan. Nah, pada kondisi inilah kalahkan rasa malu tadi, nggak apa-apa, walaupun tidak baru, tetapi diberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Ini sudah termasuk
takut kepada api neraka walaupun dengan sesuatu yang menurut kita tidak terlalu berarti, tidak fresh, nggak masalah. Kadang orang membutuhkan, sangat membutuhkan, dan kebutuhannya itu mengalahkan kepada sesuatu yang baru. Dia tidak perlu menilai bahwa orang ini sebenarnya ikhlas apa tidak memberinya. Orang ini sebenarnya kok tidak mau memberi kepada saya. Bukan itu, karena dia sangat membutuhkan. Kalau tidak betul-betul tidak punya, maka bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu kalau misalnya kita diminta oleh seseorang dan kemudian tidak punya. Kebetulan sama sekali tidak ada di rumah kami apa yang Ibu minta. Coba besok hari Jumat ke sini ya, nanti saya sediakan, insya Allah. Nah, itu berarti kalimat yang baik. Atau tidak dalam rangka menolak kepada memberi kepada orang, tapi kita berusaha menyediakan ucapan-ucapan yang baik untuk menservis kepada orang lain. Ada orang itu yang setiap kali bicara itu menyakitkan saja. Ada. Apa nggak bisa ya dia itu memilih kata-kata yang baik di dalam mengeluarkan ucapannya dari mulut itu. Setiap bicara itu selalu menyakitkan saja, itu ada. Apa ada? Kata-kata itu jumlahnya banyak sekali. Sak kamus itu kata-kata semua. Milih kata-kata yang baik saja kok nggak bisa. Atau kalau kata-katanya sudah dipilih tapi merangkai menjadi kata-kata yang baik saja kok nggak bisa. Berarti yang memang perlu latihan untuk berbicara agar supaya dirasakan oleh orang lain itu baik. Akibat ucapan yang baik, ini orang lain bisa menjadi nyaman berdampingan dengan kita. Akibat dengan ucapan yang baik, maka tetangga bisa menjadi kerasan berdampingan dengan kita. Akibat dengan ucapan yang baik, maka orang menjadi percaya kepada kita. Ini perlu diperhatikan. Ittaqun nara walau bisyiki tamratin. Bersedekah itu berarti tidak perlu mempertimbangkan banyak sedikit. Sudah, pokoknya hatinya itu seperti apa. Punyanya banyak, syukur kalau memberi banyak. Tidak punya banyak, sedikit pun nggak ada masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Ma ahsana abdun asyadaqata illa, tidak berbuat baik siapa abdun, seorang hamba, asyadaqata, akan sedekahnya, illa ahsana, kecuali berbuat baik siapa Allah al-khilafata, akan generasi penerus, ala dzurriyyatihi, pada anak turun daripada rajul atau abdun. Ada sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa kalau seorang hamba ini suka bersedekah. Jadi bersedekah bukan kadang-kadang, tetapi sudah merupakan hobi dari orang tadi. Sudah merupakan hobi dari orang tadi. Ntar charger saya mau habis baterainya. Ntar. Saya ulangi. Kalau ada seorang hamba yang berusaha untuk memperbaiki terhadap sedekah. Memperbaiki terhadap sedekah itu menganggap sedekah itu selalu sesuatu yang baik. Ada orang itu yang tidak mau bersedekah. Ada orang itu merasa jengkel apabila diminta. Sebenarnya nggak perlu ya. Karena apa yang kita miliki itu sebenarnya juga bukan murni milik kita. Enggak, bukan milik kita. Tapi semuanya pemberian dari
Allah Ta'ala. Kadang-kadang usahanya sedikit tetapi dapat banyak. Atau sebaliknya, usahanya luar biasa, dapatnya sedikit. Itu ke orang lain minta kepada kita. Enak saja orang tinggal minta-minta tidak mengetahui betapa sulitnya mencari harta tadi. Bukan itu ya. Bukan itu. Kalau jiwanya orang itu sudah suka untuk bersedekah, maka dia betapapun itu entah sedikit, entah banyak, entah punya, entah enggak punya, ini suka untuk bersedekah. Orang kampung itu enggak malu memberi kepada tetangganya walaupun daun beluntas. Daun beluntas untuk apa? Ya terserah, mungkin untuk terancam. Kalau enggak gitu daun daun pisang, untuk apa? Untuk bungkus-bungkus untuk bungkus-bungkus apalah itu, karena sering juga dibutuhkan bantuan daun pisang. Yang penting jiwa kita. Dan saya yakin orang yang melakukan sedekah itu akibat dari dia melakukan sedekah, hatinya menjadi bahagia. Tapi kalau orang prinsipnya nggak mau, itu hatinya nanti akan sempit. Hatinya beda, hatinya sempit. Kalau hatinya sempit, maka peluang-peluang untuk memperoleh rezeki yang lain itu menjadi sempit pula. Itu. Sebaiknya memang kita mengerjakan suka untuk melakukan sedekah apapun, dan nggak perlu malu. Punyanya sedikit ya sedikit. Orang tahu bahwa dia adalah ASN. Kalau ASN itu apa nggak boleh miskin kok. Nah, ASN itu boleh nggak punya duit. Orang butuhnya kan yang tahu diri sendiri. Oleh karena itu nggak usah dikorelasikan kalau ASN itu membelinya ya harus ini. Enggak harus. Ya punyanya pada saat itu. Kalau mau baik ya mungkin di saat yang lain dan kepada orang yang beda pula, mungkin orang lain. Kalau orang itu sudah bisa melakukan seperti itu, maka Allah nanti akan membaikkan, akan membuat baik al-khilafata ala dzurriyyatihi. Seperti pejabat-pejabat, khilafah ya, pejabat-pejabat ini berada pada anak turunnya dia. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau orang itu dan seterusnya, silahkan dimaknai sendiri. Ya, akibat daripada nenek moyangnya itu rajin bersedekah, maka akhirnya negara percaya kepada dia kepada anak turunnya untuk mengemban terhadap amanah. Kalau menurut hadis ini ada korelasinya, ma sana abdul asyadaqata illah tanallahu al-khilafata ala dzurriyyatihi. Allah itu percaya kepada negara ini diurus oleh orang-orang yang suka bersedekah, gitu ya. Tapi ketika bersedekah nggak usah punya harapan besok agar supaya anak turun saya itu menjadi pejabat, nggak usah. Itu sudah domainnya Allah Ta'ala, bukan domain kita. Apabila dan telah bersabda siapa Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sedekah itu tasuddu, menyumbat apa sedekah sab'ina akan 70 apanya baban pintunya minasyarri dari kejahatan. Satu sedekah bisa menutup 70 pintu kejahatan. Satu sedekah bisa menutup 70 pintu kejahatan. Kejahatan yang macam-macam. Pencurian, kemudian kejahatan ya, kecurian, kehilangan ATM, kehilangan uang, kehilangan kacamata, kehilangan buku, kehilangan kemudian kecelakaan A, B, C, D dan seterusnya. Ini coba diangen-angen bagaimana sedekah yang dilakukan oleh dia kepada orang lain, ya. Orang kok sial terus, langsung ingat, ini perlu disedekahi. Kenapa? Sedekah itu ya macam-macam, ada kalanya memberi kepada orang langsung,
Pedakolannya mengundang kepada tetangganya untuk kumpul, doa bersama, pulang diberi apa? Kotak roti, boleh, nggak apa-apa. Niatnya sedekah, entah apa, tolak balak, menolak terhadap cobaan dari Allah Ta'ala. Satu sedekah, ini bisa menolak 70 pintu dari kejahatan. Nah, akibat daripada Pak Taifur membacakan hadis ini, saya harus siap-siap besok diundangi ke sana oleh peserta dari grup ini. Oh, Taifur, besok silakan hadir tempat saya, akan melakukan sedekahan untuk memohon keselamatan. Boleh kayak gitu. Akhirnya ngajinya libur karena diundangi terus saja. Yang dekat-dekat saja, karena yang diundang yang dekat-dekat. Kalau enggak gitu ya berikan kepada siapa yang butuhkan. Orang miskin, anak yatim, atau ya anak-anak yang butuhkan biaya, boleh berupa uang, boleh berupa bukan uang, misalnya beras, buah-buahan, dan sebagainya. Silakan. Wasuilah, dan ditanya siapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu sedekati, mana sedekah itu afdalu, lebih utama. Adapun mana sedekah itu afdalu, lebih utama. Sedekah itu yang lebih utama seperti apa Rasul? Kalau maka menjawab siapa Rasul? Itu antu saddiqah, jika bersedekah siapa engkau, wa anta, sedangkan engkau itu syakihun, orang yang sehat, syakihun, lagi kaya, melimpah kekayaannya. Yaitu kamu bersedekah, sedangkan kamu dalam keadaan sehat dan kaya. Silakan sedekah. Jangan bersedekah ketika sudah sakit-sakitan. Jangan bersedekah ketika sudah jatuh miskin, bersedekah. Ya, ta'ammal wa anta ta'ammal tu'ammilu. Ini tulisannya gini ya. Ta'ammal, berangan-anganlah kamu al-ghina, akan kaya, wataksha, dan takut siapa kamu, ta'amma, enggak gitu ya, pasya yaksa, tak malu, berangan-angan siapa engkau al-ghina, akan kaya, wataksha, dan khawatir siapa engkau al-faqra, akan fakir. Dalam kondisi seperti itu, apa tadi? Satu, sehat, yang kedua adalah masih kaya raya, ya. Atau kalau sekarang kamu juga masih dalam kondisi kepengen kaya, kepengen lebih kaya lagi. Wah, saya bisa dong ini mengumpulkan harta benda sampai sekian. Saya bisa dong membeli tanah ini sampai sekian. Itu masih dalam keadaan seperti itu, semangat untuk memperbesar, memperluas, dan membuat dirinya lebih kaya lagi. Dan khawatir fakir, nggak enak, nggak mau fakir. Ini dijaga agar supaya tidak memperoleh kerugian. Tanah yang bagian ini dibangkit agar supaya tidak tergerus oleh aliran sungai. Batas-batas tanah ditegakkan agar supaya tidak diserobot oleh orang. Itu namanya masih takut kefakiran. Wala tamhal, dan jangan menunda siapa engkau, hatta idza balagat, sehingga ketika sampai apa ruh al-hulqum, akan batang tenggorok. Jangan sampai yang namanya sedekah itu ditunda-tunda sampai ruh ini sudah berada pada batang tenggorok. Nah, berada di batang tenggorok. Artinya sudah mau meninggal dunia baru ingat pentingnya sedekah. Kulta, kemudian berkata siapa engkau, li fulanin, kepada fulan kada segini, oleh fulanin, dan kepada fulan kada segini, sehingga kamu berkata, ini ya tolong, sudah mau mati itu, hilang, untuk si fulan itu berikan ini, untuk si fulan itu berikan yang bagian ini. Itu sudah nggak berguna, sudah nggak bermanfaat. Jadi
sedekah itu bermanfaat ketika orang dalam keadaan ya butuh, sama-sama butuhnya. Pada saat butuh itu dia memberi. Nilainya itu paling tinggi. Wala ba'sa dan tidak apa-apa bil ikhwa'i dengan menyamarkan sedekah. Tiba-tiba kirim kepada orang lain pakai e-banking. Tapi kemudian buktinya struknya tidak dikirimkan. Jadi pokoknya angkanya itu sudah meluncur kepada pihak yang diberi atau diberi bantuan. Kemudian tidak ada struknya, ini dari mana ini? Nah, itu namanya disamarkan, nggak apa-apa. Walidhari dan ditampakkan juga nggak apa-apa. Sedekah ini dari sini nomor rekening sekian, ini meluncur ke sana. Cuma kalau zakat ini supaya dijarkan, diperlihatkan, karena apa, ini terkait dengan kewajiban. Nanti kalau orang tidak tahu kalau dia sudah berzakat, maka dianggap dia mangkir terhadap zakat yang itu merupakan kewajiban bagi dia. Jadi untuk zakat supaya didata dan namanya itu tertera. Ala hasbima atas seukur sesuatu saat yang berkemauan atau berkehendak siapa man. Jadi terserah orang itu mau sir atau mau jahr, mau tampak atau mau tidak tampak. Titik. Makanya dan ada siapa Ibrahim al-Khawas, Wal Junaidi dan Imam Junaidi radhiyallahu anhuma. Dan dua orang yaitu Ibrahim al-Khawas dan Junaidi itu yarona pada melihat siapa itu yarona pada memandang siapa Ibrahim al-Khawas dan Junaidi dan lain-lain. Apa anna akhda shadaqati, sesungguhnya melakukan sedekah itu afdhalu, lebih utama min akhdi zakati, dibanding dengan melakukan zakat. Menurut dua orang ini dan lain-lain itu berpendapat bahwa mengerjakan sedekah itu lebih utama dibandingkan dengan mengerjakan zakat. Li'anna fiha, tapi bukan berarti bahwa mengerjakan zakat itu tidak dilakukan, tidak. Ini hanya analisis. Zakat wajib dilakukan, tetapi sedekah itu lebih utama dibandingkan dengan zakat. Karena li'anna fiha, karena sesungguhnya di dalam zakat muzakhamatul fuqara'i, di dalam berdesak-desakannya orang-orang fakir. Kasihan ya, dalam zakat itu kan dalam zakat ini berzakat, ini kemudian diundang orang-orang fakir sampai berdesak-desakan. Ini kemudian sampai ada orang yang jadi ini loh ya, statusnya kelihatannya orang itu bersedekah, tapi hati-hati sebenarnya. Boleh jadi itu bukan sedekah, tetapi zakatnya dia yang harus dia bayarkan. Karena orangnya itu kaya, hartanya sampai triliunan, maka kalau diambil 2,5% daripada setriliun, itu kan menjadi berapa? 2,5 miliar, 2,5 miliar. Nah ini kalau diberikan kepada orang, kan jadi banyak, berderet-deret sampai beratus-ratus orang. Nah, ini ada muzakhamatul fuqara, ada berdesak-desaknya fuqara kalau zakat. Wali annalah, dan karena sesungguhnya itulah untuk zakat, syara itu ada beberapa syara itu, ada beberapa syarat katsiratan yang banyak. Zakat sendiri ini juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti kemarin sudah kita jelaskan, meliputi diantaranya adalah nisab, yang kedua adalah tahun. Jadi harus mencapai nisab dan harus mencapai tahun. Kemudian syarat-syaratnya, nisabnya itu seberapa, ini juga cukup detail. Itu untuk zakat. Warubama layakunu, dan kadang-kadang tidak ada apa tamamuha, sempurnanya zakat itu mewujud dan muncul bil akhiri, di dalam orang yang mengerjakan,
di dalam orang yang mengerjakan. Artinya apa? Kadang-kadang orang mau berzakat, tetapi karena syarat-syarat untuk zakat itu tidak terpenuhi, akhirnya orang tidak jadi zakat. Ya, misalnya kurang 1 hari, 1 tahun kurang 1 hari, belum waktunya. Giliran mau berzakat ini misalnya kambing 40 ekor nisabnya. Nah ini ketika dia punya 40 ekor, besok itu waktunya zakat karena sudah waktunya 1 tahun. Sekarang kok kambingnya itu mati 1, akhirnya tinggal 39. Nah enggak jadi zakat binatang ternak karena jumlahnya atau nisabnya belum tercapai. Nah itu agak rumit menurut ini lah ya fil akhiri. Tapi akhirnya pendapat dan berpendapat siapa ba'dhum sebagian. Oleh karena itu kalau sedekah itu menjadi simpel, tidak usah mempertimbangkan sudah ada 1 nisab apa belum, tidak usah. Atau sudah ada 1 tahun apa belum. Sudah mau sedekah kepada orang, dia lakukan begitu saja. Madhaba dan berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama ila anna akhdaz zakati kepada sesungguhnya melakukan zakat itu aula lebih utama. Ada juga yang berpendapat bahwa zakat itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah. Kenapa? Fa inna fihi karena di dalam akhdz zakat, di dalam akhdz zakat i'anatan, ada suatu pertolongan ala ada'il wajibi untuk mengerjakan atau menunaikan suatu kewajiban. Jadi kalau zakat itu statusnya adalah menunaikan kewajiban, maka itu lebih utama dibandingkan dengan yang tidak wajib. Afihi dan itu di dalam akhdz zakat aidan lagi kasrun, adapun memecah lin nafsi untuk nafsu wa mudillatin wa lin nafsi wa mudillatun dan kehinaan. Maaf, wa mudillatin dan memecah terhadap kehinaan. Demikian pula di dalam zakat itu tidak ada dicampuri dengan nafsu. Kadang-kadang kalau sedekah itu kecampuran keinginan-keinginan pribadi tentang apa, biar dirinya ini dipandang oleh orang sebagai orang yang dermawan, misalnya seperti itu. Tetapi kalau zakat enggak, karena itu adalah suatu kewajiban. Sehingga orang mau zakat itu orang lain melihat dia itu ya memang sudah kewajibannya. Tapi kalau sedekah bisa kemasukan seperti itu. Wal amru, adapun urusan bidalika di dalam hal tersebut alal jumlati secara global itu mutakoribun, mirip-mirip lah, mirip-mirip, mutakoribun, mirip-mirip, paham, maka pahamilah, tartanim, maka cukup siapa kamu, wallahu a'lamu, wallahu adapun Allah itu a'lamu, maha mengetahui, itu a'lamu maha mengetahui. Nah ini kita sudah sampai, ini ada, hari ini sampai di sini saja. Ini apa ditambahi? Sudah sampai di sini dulu aja. Besok lagi mungkin ada pertanyaan. Ini karena sudah masuk pada bab rahasia dari puasa, bab ke-6. Fi asrari syiyami, di dalam membahas rahasia-rahasia puasa. Ya. Bapak Ibu, ada enggak hal-hal yang mau diomongkan? Kalau nggak ada ini saya tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cek. Lam yahdali maqadu
min huda بقلبه كما من رياض ثبتا ولا يرى أثر بعد فقلبه لم ينم والعين قد تعتى ولا يرى ذله في شمس الظلمات إتباه قد علّد قوما إذا البلاد دي هذه الغشائش محمد هذا شر نار وسرق Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul, dong.